Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kalau Bapak menanyakan kabar kalian, harus semangat ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bilang apa kabar, dijawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allah Akbar. Kompak. Alhamdulillah, Luar biasa, luar biasa, Allah Allahu Akbar. Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik. Oke, sebelumnya coba dirapikan duduknya. Yang di belakang sejajarkan sama yang depan ya. Itu sejajarkan sama yang depan. Tolong diambil. Ya. Muhammad Akbar, Bisa. Emma Talia, Boleh Pak. Sergawi, Hadir Pak. Caca Alisa, Hadir Pak. Anisatul Mairah, Hadir Pak. Arifa Nelan Fajri, Karisa, Hadir Pak. Patan, Hadir Pak. Fatih, Hadir Pak. Amal, Hadir Pak. hadir semua ya. Hadir Pak. Baik. Oke, hadir semua ya. Iya Pak. Baik. Sebelum kita lanjut pembahasan hari ini, Bapak ingin mengulang pelajaran yang terdahulu. Siapa yang ingat pelajaran yang pernah kita bahas minggu lalu? Tentang negara Pak. Oke. Sebelumnya kalau apa ingin tunjuk tangan dulu ya. Negara. Apa itu negara? Yang seperti Bapak jelaskan minggu lalu. Negara adalah politik wajib dengan pemerintah terpusat yang mempertahankan monopoli atas pembangunan kekuatan secara sah dalam wilayah geografis. Oke. Terus apa syarat dari suatu negara tersebut? Oke, Bapak tambahkan, negara itu merupakan sebuah organisasi yang mana di dalamnya ada sebuah rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, kemudian adanya pengakuan dari negara lain. Nah, siapa yang tahu nama negara kita? Apa nama negara kita? Indonesia. Indonesia. Nah, kemarin juga Bapak membahas tentang negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Siapa yang ingat? Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Malaysia, Singapura, Brunei, nah terus Vietnam, Filipina, nah, apa lagi? Laos. Terus Kamboja, Kamboja. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini banyak ya. Yang pertama itu ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, kemudian ada Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam, Timor Leste. Nah, itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ini bentuk-bentuk bela negara. Nah, kenapa kita perlu membela negara? Kalian tahu? Kenapa kita perlu membela negara kita sendiri? Ya, siapa yang tahu kenapa kita perlu membentuk bela negara? Kenapa kita perlu membela negara kita sendiri? untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke, sebelumnya Bapak bilang tunjuk tangan dulu ya. Pertama dari Emma tadi sudah. Ada yang lain yang ingin menjawab? Kenapa kita perlu bela negara kita sendiri? Oke, bela negara itu wajib hukumnya karena kita berada di negara kita sendiri, kita mencari makan di negara kita sendiri, kita hidup di negara kita sendiri. Tentu kita perlu adanya bela negara. Apa-apa saja bentuk dari bela negara itu seperti yang kita lakukan sekarang. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan kita kepada negara kita sendiri. Kemudian
apalagi bentuk-bentuk negara kita. Yang kedua, tolong catat. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Catat ya, keluarkan bukunya. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Itu kalau di sekolah contohnya apa? Pendidikan dasar kemiliteran itu yang membentuk kedisiplinan lah, atau rasa tanggung jawab. Di sekolah itu kalau organisasi kita itu ikut apa biasanya? Apa yang tahu? Contoh supaya kita cinta kepada negara kita sendiri, cinta tanah air, itu organisasi yang bisa kita ikuti di sekolah itu apa? Oke, anak organisasi. Oke, siapa yang tahu bagi sekolah kalau kita mengikuti sebuah organisasi contohnya seperti apa? Siapa yang bisa? Oke, Ma, coba jawab. Pramuka, Pramuka, PMR, PMR. Jadi kalau pramuka PMR itu kita diajarkan apa aja? Pramuka, emang pramuka nggak? Pramuka. Itu di pramuka itu diajarkan apa aja? Ya, tentu kita mempelajari bagaimana menjadi warga negara yang cinta tanah air ya. Nah, itu sekalian harus mengikuti bentuk bela negara ini dengan sungguh-sungguh ya. Contohnya lagi, misalnya kita mengikuti apel pagi, upacara pagi, Senin pagi, itu kan harus mengikuti semuanya. Karena apa? Karena di situ kita berdiri tegak di lapangan terbuka itu dengan paskibrah membawakan bendera, itu menimbulkan rasa cinta kita kepada tanah air. Bagaimana kita mengingat perjuangan para pejuang, para pahlawan kita itu bermandikan darah memperjuangkan negara ini. Sedangkan kita, anak cucunya, itu kita tinggal menikmati apa yang diwariskan oleh para pahlawan kita atau penduduk kita dahulu. Jadi jangan kalian pernah bermalas-malasan belajar. Oke, siapa yang tahu contoh bela negara kalau kita di sebuah pekerjaan? Oke, sebenarnya taat hukum. Dan apalagi? Nah, disiplin. Oke. Taat hukum, disiplin. Kemudian kita membuat karya-karya baik itu karya ilmiah yang berisi tentang kenasionalisme Pancasilais. Nah, itu karya-karya kita melanjutkan pendidikan ke S2, S3 maupun menjadi profesor, itu kita harus membuat karya-karya yang nantinya akan berguna bagi anak cucu kita begitu. Kemudian coba buat dua kelompok dibagi dua, ini berapa orang? Oke, dibuat dua kelompok. Yang pertama kelompok EMA, kemudian yang kedua kelompok Sergawi. Sekarang sudah ada dua kelompok, yang mana kelompok satu membuat contoh negara-negara yang federasi, kemudian negara-negara yang berdaulat. Dah siap semuanya? Kelompok satu, kelompok dua. Oke, siapa yang ingin maju dari kelompok satu dulu lah? Dari kelompok satu. Dari siapa yang ingin maju? Oke, dah siap ya? Oke, kelompok satu dulu lah. Siapa yang ingin membacakan yang ditulis tadi tentang contoh dari bela negara yang fisik? Oke, situ aja berdiri. Selesai. Bentuk bela negara fisik secara fisik yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau violasi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Oke, kalau yang fisik itu dalam artian itu secara nyata, itu yang fisik, seperti kalau ada serangan musuh itu kita ikut berperang. Nah, itu fisik. Kemudian apa lagi? Kita latihan militer. Nah, itu contoh ikut bela negara yang fisik. Ikut dalam profesi. Coba yang lain, diam. Seperti ikut dalam yang fisik tadi itu yang nampak ya, yang secara nyata itu seperti kita ikut upacara itu ya, itu
secara fisik, kemudian ikut berprofesi sebagai TNI, Polri, kemudian dasar-dasar militer. Nah, kalau misalnya apa lagi? Contohnya ada orang berperang, ya, ada musuh yang datang, kemudian kita ikut berperang. Nah, itu bela negara secara fisik. Yang fisik. Kemudian kelompok 2, siapa yang ingin membacakan hasilnya tentang contoh bela negara yang non fisik? Silakan. Oke, Ma. Contoh bela negara non fisik yaitu meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan. Oke, benar sekali yang dikatakan teman kalian tadi, si Emma, bahwa kalau yang non fisik ini yang tidak, kalau diibaratkan itu tidak nyata, ya, tidak nyata seperti pemikiran kita. Pemikiran kita, umpamanya kita menjadi profesi menjadi guru, kita membuat karya ilmiah, yang mana karya ilmiah itu bertujuan untuk memberikan kecintaan warga negara kepada negaranya sendiri. Nah, karya-karya seperti itu salah satu bentuk ikut bela negara yang non fisik. Jadi kesadaran kita, rasa cinta kita kepada tanah air itu bentuk bela negara yang non fisik. Berhubung waktu sudah mau habis, nah jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib hukumnya kita ikut bela negara. Ikut bela negara tadi apa saja? Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan, ya, di sekolah seperti yang kita lalui bersama ini, yang kita ini pendidikan kewarganegaraan. Kemudian apalagi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, dan apalagi kemudian ikut berprofesi sebagai TNI maupun Polri. Coba yang lain diam. Kemudian Polri, ya. Kemudian ikut bela negara terhadap profesi yang ada, ya. Profesi yang ada seperti yang Bapak sebutkan tadi. Oke. Itu kesimpulan pada hari ini. Itu sudah dicatat, ya, semuanya. Sudah dicatat. Oke, duduk lagi seperti biasa. Fatan, Amal, duduk seperti biasa, Pati. Oke. Sebelum kita keluar, Bapak ingin memberikan tugas. Itu Akbar, tolong duduk baik-baik. Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Oke, kalian di sini membuat di karton, atau karton, ya, karton. Nah, di situ kalian membuat gambar lah, ya, gambar yang ikut mewarnai itu peta negara Indonesia, ya, yang Asia Tenggara. Kemudian di foto itu kalian bikin itu tanda panahnya kalau Indonesia misalnya negara yang berdaulat, yang kesatuan. Kan ada tadi negara kesatuan, kemudian ada negara federasi. Siapa-siapa aja negara federasi yang ada di Asia Tenggara, kemudian apa aja negara yang kesatuan yang ada di Asia Tenggara. Buat di panahnya, ya, buat di karton, buat sebagus mungkin dan dikumpulkan minggu depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya tentang penugasan atau yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, mungkin Bapak rasa cukup materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ananda semua atas perhatiannya. Semoga untuk kedepannya lebih aktif lagi, ya, Ananda semua dalam pembelajaran yang ada di kelas. Jadi sebelum kita belajar, kita harus membaca terlebih dahulu.
agar pembelajaran yang kita adakan itu lebih aktif ya. Oke, terima kasih Bapak Sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.